Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan menjelajahi perjalanan sejarah tentang bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, bagaimana sih Islam pertama kali masuk ke tanah ini? Mari kita simak. Kita mulai dari perdagangan dan kotak awal. Islam pertama kali tiba di Indonesia melalui jalur perdagangan selama abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Indonesia menjadi pusat perdagangan yang strategis dalam jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke wilayah ini untuk mencari rempah-rempah, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Pedagang Arab dan Gujarat adalah salah satu komunitas utama yang datang ke Kepulauan Indonesia. Mereka membawa pesan Islam bersama dengan barang-barang dagangan mereka. Selama berdagang, mereka juga memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Jadi kawan-kawan, Islam itu bisa menyebar luas di Indonesia karena ada perdagangan dari Arab dan Gujarat. Kedua, karena ada interaksinya budaya. Interaksi antara pedagang Arab dan Gujarat dengan masyarakat lokal membentuk hubungan yang kuat. Pedagang Muslim tidak hanya membawa nilai-nilai Islam, tetapi mereka juga menjalankan praktik agama mereka sehari-hari. Nah, mereka juga mendirikan masjid-masjid kecil di pelabuhan-pelabuhan tempat mereka berdagang. Masjid-masjid ini menjadi pusat komunitas tempat untuk berkumpul beribadah dan belajar tentang Islam. Hal ini membantu masyarakat setempat untuk lebih memahami ajaran Islam. Di sini ada peninggalan Mataram kuno, bukti sejarah yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia, termasuk temuan prasasti-prasasti Islam di wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Prasasti dan prasasti ini mencatat hubungan erat antara kerajaan dan komunitas Muslim pada masa itu. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa penguasa-penguasa Mataram kuno menerima dan mendukung Islam sebagai agama di kerajaan mereka. Ini mencerminkan kemauan raja-raja tersebut untuk bersahabat dan bekerja sama dengan komunitas Muslim yang datang ke wilayah ini. Ada juga masa Sriwijaya dan Majapahit. Islam di Indonesia lebih umum diterima secara luas selama periode pasca kejayaan Majapahit. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak di Jawa Tengah adalah salah satu kerajaan yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selama abad-abad berikutnya, banyak kerajaan Islam baru muncul di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan lainnya. Penyebaran Islam terus berlanjut sering berlangsungnya zaman kolonialisme, terutama di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Peranan Wali Songo ternyata juga termasuk ke dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Wali Songo aktif dalam kegiatan dakwah, yaitu penyebaran ajaran Islam, dan mereka berusaha untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Mereka menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, dan pemberian contoh kehidupan Islami untuk mengaruhi orang-orang agar memeluk Islam. Wali Songo mendidik dan membimbing para ulama atau guru agama yang dapat melanjutkan dakwah dan pengajaran Islam setelah mereka. Ini membantu memperkuat struktur kelembagaan Islam di Indonesia. Kemampuan mereka untuk memberi ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga merancang-rancang cara-cara baru untuk beribadah dan memahami Islam dengan berlandaskan kearifan lokal. Penyebaran Islam di luar Jawa yang akhirnya Islam dominan di Indonesia. Ini diakibatkan karena proses penyebaran Islam ini tidak terbatas hanya di Pulau Jawa. Islam juga menyebar ke luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan berbagai bagian lain di seluruh kepulauan Indonesia melalui perdagangan dan interaksi budaya. Nah, ada juga seiring berjalannya waktu, Islam akhirnya menjadi agama dominan di Indonesia dengan berbagai budaya tradisi yang berkembang seiring waktu. Ini mencerminkan toleransi agama dan keberagaman budaya yang telah menjadi ciri khas Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah melalui jalur perdagangan, interaksi budaya, dan peran penting para penyebar agama, Islam tiba dan berkembang di Indonesia dengan cara yang unik. Sejarah ini mengilustrasikan kita bagaimana budaya dan agama dapat berdampingan dan berintegrasi dengan masyarakat setempat, membentuk Indonesia yang kita kenal saat ini.
Nah, jadi kawan-kawan, sekian pembahasan kami tentang masuknya Islam ke Indonesia. Semoga dari video kami bisa membantu kalian mempelajari sejarah Islam masuknya ke Indonesia ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.